Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami kembali sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Bantulah kami ya Roh Kudus, kami bisa memahaminya dengan tepat, dan kami bisa lakukan pula dengan tepat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 18 ayat 1-8 firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Demikian firman Tuhan. Kualitas iman. Tema renungan kita edisi 6 Juni 2020. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehebat apapun manusia, pasti akan pernah berhadapan dengan krisis dalam kehidupan. Krisis kehidupan tentunya akan banyak bentuknya. Mungkin saudara-saudara pernah mendengarkan kisah sang miliarder bernama Allen Stanford, pemilik perusahaan mewah di Amerika Serikat, pemilik pulau mewah seharga 63 juta dolar Amerika Serikat, dan sangat terkenal dengan gaya hidup yang mewah. Tahun 2016 saja, kekayaannya sudah lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat. Dan tahun 2018, menurut majalah versi Forbes, dia termasuk 8 terkaya di dunia. Namun saudara-saudara, pada akhirnya semua kemewahan itu harus berakhir di penjara seumur hidup ketika ia masuk dalam usia yang ke-60. Siapa sangka orang yang kelihatan sangat hebat itu pada akhirnya terkapar dalam ngerinya krisis kehidupan. Ya, yang namanya manusia tidak akan pernah terluput dari segala macam krisis atau masalah selama ia masih ada di dunia ini. Krisis atau masalah coraknya bermacam-macam. Datang tanpa bisa diduga, tanpa permisi. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana reaksi kita dalam menyikapi masalah atau krisis yang ada. Daud yang telah hidup melekat kepada Tuhan juga tak luput dari krisis atau masalah. Namun saudara-saudara, Daud telah siap sebelum krisis atau masalah menyerangnya. Karena ia sudah tinggal di dalam relasi yang baik dengan Tuhan yang ia sembah. Sehingga di dalam situasi yang buruk sekalipun, dengan keyakinan iman dia mampu berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Mazmur 18 ayat 3. Saudara-saudara, apa yang terjadi esok, tak seorang pun bisa tahu secara pasti. Bisa saja hari ini semua tampak tenang dan wajar-wajar saja. Dan sampai suatu ketika, krisis bisa saja datang menghempaskan dengan tiba-tiba. Sehingga keadaan yang semula tenang
berubah menjadi lautan yang bergelora yang sangat menakutkan. Dan saat itulah orang lain akan memperlihatkan bagaimana orang yang menyebut diri sebagai orang percaya itu bereaksi. Saat itu, terbukalah keadaan rohani kita yang sesungguhnya. Respon kita terhadap krisis ini akan meningkatkan kadar iman kita, kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Tentu saja saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang normal, semua orang bisa memuji Tuhan dengan baik, bisa mengucap syukur, dan bisa mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Namun, bila krisis datang melanda, sengsaralah orang yang tidak hidup karib dengan Tuhan, yang baru mencari Tuhan kala tembok pertahanannya hampir runtuh. Reaksi yang mudah-mudah timbul pastilah akan menghasilkan kepahitan hati, dan kemudian dari kepahitan hati itu akan marah kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan, dan menganggap bahwa dialah yang menjadi penyebabnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang memang kita butuhkan di dalam dunia ini, dan banyak yang telah didapatkan, tapi semua hanyalah penunjang kehidupan kita yang seyogyanya sebagai sarana saja membawa kita untuk semakin kagum dengan kasih Tuhan. Saudara-saudara, apapun yang ada pada kita adalah terbatas adanya, dan yang memiliki nilai kekal dalam kehidupan kita adalah iman kita kepadanya. Karena itu, rawatlah iman saudara-saudara sebagai modal utama untuk terus survive dalam dunia yang serba tidak pasti ini. Martin Luther King berkata seperti ini, tidak semua orang bisa menjadi terkenal, namun semua orang bisa menjadi dikenal karena nilai hidupnya dalam imannya. Tuhan menolong saudara-saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami alami pada pagi hari ini. Kami semakin dikuatkan, semakin diteguhkan bahwa hanya iman yang sehatlah yang akan terus menolong kami untuk terus survive dalam dunia yang serba tidak pasti ini. Tuhan, dengan kekuatan iman, dengan relasi yang intim dengan Tuhan, maka kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.